Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu apa itu? Dalil puasa Ramadan. Kelas 1 udah hafal harusnya. Ini udah puasa keberapa? 9 atau 10? Sudah dapat hampir sepertiga. Tinggal kurang 2/3 lagi lebaran. Enak atau lebaran? Yang kelas 3 dan 6 sedang ujian ya? Wah, pahalanya banyak itu. Ujian pas bulan Ramadan. Keras. Sangar. Yang kelas 1, 2, 3 masuk sekolah. 1, 2, 4, 5 masuk ya. Baik, kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Tentu beberapa hari lalu, 9 hari yang lalu, setiap hari sudah mengikuti kuliah subuh, sudah banyak yang menerangkan hal-hal tentang puasa Ramadan, tentang keutamaannya, tentang keistimewaannya, tentang sejarah Ramadan. Ada yang sudah dengar kemarin saya dengar Pak, ya video tuh Pak Muzakir itu. Bulan Ramadan itu sudah ada dari sebelum zaman Islam. Itu bulan yang panas, bertepatan dengan bulan yang sangat panas dan berat. Tapi bagi kita kaum muslimin, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Dalam kitabnya Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, disebutkan fa inna shauma rubu'ul iman bimuktaba qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu nisfus sabr wa bimuktada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nifsul iman. Jadi karena sungguh puasa adalah seperempat iman, sabda Nabi Muhammad SAW, puasa adalah separuh kesabaran. Ini juga sesuai dengan sabdanya, kesabaran adalah separuh keimanan. Artinya puasa itu ya udah separuhnya iman kan, karena di dalam puasa itu kita bersabar menahan hawa nafsu, lapar dahaga, nafsu ingin mengumpat, nafsu ingin marah, nafsu ingin dan lain sebagainya. Puasa sendiri itu sudah diterangkan kemarin, saya juga dengar tuh Pak menerangkan. Puasa itu artinya menahan sesuatu dan manfaatnya banyak ya. Menahan itu artinya tidak mengkonsumsi, tidak melakukan hal yang membatalkannya. Diceritakan kemarin pertama yang puasa itu Nabi Adam ya, diberi larangan untuk menyentuh makan buah khuldi itu puasa, tapi diganggu iblis terus dimakan. Binatang maupun tumbuhan juga berpuasa sebenarnya. Kalau kalian belajar di IPA itu ada pohon tumbuhan monokotil dan dikotil ya. Yang dikotil itu kan ada waktu musim gugur, ada waktu
berkembang, itu kan menahan, tidak mengkonsumsi supaya bisa melakukan pembuahan dan lalu berbuah. Hewan-hewan juga begitu. Ayam itu kalau sedang bertelur, dia apa? Berpuasa. Artinya puasa ini sesuatu hal yang hakiki, sesuatu hal yang alami, dilakukan oleh semua makhluk. Entah itu secara syar'i, seperti manusia kan syar'i itu, fikih ada perintahnya, ataupun ya secara alami saja. Artinya tidak karena fikih, tapi memang karena puasa. Nah, puasa berasal dari kata apa? Udah nenakan belum? Puasa, bahasa Sanskerta. Ya artinya menahan juga, sama aja. Kalau bahasa Arabnya apa? Saum. Man shoma ramadana iman wahtisaban, ada ayatnya itu. Kutiba alaikumusiyam jamak min saum. Puasa itu artinya banyak, salah satunya menahan dari hawa nafsu, menahan dari lapar dahaga, menahan dari berbuat perbuatan keji. Dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi, Imam Ghazali itu yang sebutnya Hujatul Islam, hujahnya Islam, pintar sekali beliau itu. Imam Ghazali itu punya kitab yang sangat terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Itu mengungkapkan, membagi tiga puasa, tingkatan-tingkatan puasa, derajat puasa. Yang bunyinya a'lam anna shauma thalathu darajat. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Tahulah bahwa puasa itu dibagi 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama adalah tingkatan puasa umum. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khususnya khusus atau sangat khusus, puasa paling istimewa. Nih, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu 1 halaman 234. Nah, apa itu puasa umum? Diterangkan, amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an fadaish syahwah. Puasa umum adalah menahan perut dan kemaluan atau farji dari menunaikan syahwat. Ini puasa yang paling umum, yang ayam juga melakukannya, tumbuhan juga melakukannya. Hanya menahan perut dan farj. Terus jelek nggak? Ya nggak jelek, daripada yang nggak puasa tetap lebih bagus puasa. Ini puasa hanya sekedar menunaikan saja, hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban, tidak ada nilai lebih dalamnya. Hanya supaya tidak melanggar ketentuan Allah, hanya supaya ya menunaikan fikih aja. Puasa macam yang pertama ini dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual di siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum fikih paling biasa. Jenis puasa inilah yang dibicarakan tentang sah atau tidaknya puasa seorang. Sebagai puasa yang kebanyakannya dilaksanakan dalam masyarakat, itulah sebabnya dibilang puasa awam, umum, semua melaksanakannya. Tapi ini juga lebih baik daripada yang tidak puasa. Tadi di ayat tadi Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya saya yakin semua yang hadir di dalam majelis kuliah subuh ini pasti beriman. Berarti dihai sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, hai. Kalau kamu nggak mau puasa aja nggak mau, berarti kamu nggak dihai sama Allah. Karena yang dihai hanya orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman boleh puasa nggak? Bebas. Ya kalau nggak ikut
Kalau belum mukallaf tidak dihukumi agama kan bebas dia. Kucing bebas, anjing, kucing, bebek bebas. Tapi karena kita manusia yang berakal dan udah dewasa, balik, mukallaf, itu beriman harus mengikuti aturan syar'i, dihukumi beban syariat. Boleh tidak di bulan Ramadan tidak puasa? Boleh. Kalau apa? Safar. Nah, ada ayatnya itu. Kalau sudah bepergian. Kalau sakit boleh nggak puasa? Boleh. Kalau perempuan haidah itu boleh tidak berpuasa. Kalau nggak, itu namanya uzur syar'i ya, uzur syar'i. Halangan-halangan syar'i. Nah, kalau tidak punya halangan syar'i boleh nggak puasa? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau kamu gila. Lah kan yang terikat oleh hukum itu adalah orang yang waras. Kalau tidak waras, bebas. Orang gila bebas, orang bebas. Puasa umum ini adalah hanya menahan perut dan farj dari menunaikan syahwat. Puasa ini pada umumnya puasa yang ada, kita tahu itu. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah puasa khusus. Wa amma shaumul khususi fahuwa kafu sam'i wa basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Puasa khusus adalah puasa menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, puasa khusus ini selain melakukan seperti puasa yang umum tadi, menahan lapar dan dahaga, tidak puasa, tidak makan pedas siang sampai malam hari, juga menjaga anggota-anggota badan supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, mungkar ataupun maksiat. Maka puasa khusus ini ialah menahan tangan untuk tidak mencuri. Tangannya nggak boleh usil. Ada pulpen temennya, ada uang temennya diambil. Itu namanya mencuri. Memukul orang atau juga menyentuh sesuatu yang bukan haknya. Tahan, nggak boleh nakalin orang. Nggak boleh rame sekali ngobrol sendiri, nggak boleh menjaili orang. Matanya digunakan tidak melihat sesuatu yang dosa. Puasa-puasa ngelihat reel Instagram terus, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang membangkitkan tidak benar tadi, itu sama aja itu. Ya nggak? Di rumah ngenteni. Ya kalian belum, di sini nggak ada HP kan di rumah, malah ngelihat video-video yang nggak jelas. Tahan. Kaki tidak melangkah ke tempat maksiat. Telinga tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Menahan mulut untuk berucap kata-kata kotor. Lagi ngegame, main apa sih? Kalian mainnya apa gamenya? Mobile Legends apa? Mobile Legends. Ada di attack gak keturungan, ngomong umpat, wah jelek. Disensor, itu gak boleh. Karena puasa yang tingkat kedua menurut Imam Syafi'i ini gak cuma puasa perut ataupun faraj, tapi juga menahan anggota tubuh kita, anggota badan kita melakukan maksiat. Ada temennya sedang duduk dijoroke, maksiat bukan itu. Ada temennya sedang nulis diusili. Ketika kuliah subuh ngobrol sendiri ya maksiat itu. Ada tulisnya itu. Ada nggak? Haram berbicara di waktu khutbah, masih ada nggak? Nggak ada. Dulu ada tulisannya. Nah, puasa tingkat kedua ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bukan cuma menjaga tidak makan, tapi juga menjaga perilaku. Berarti menjaga perilaku supaya tidak membuat maksiat.
Padahal manusia itu nggak bisa maksiat loh mas, Mbak. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Ayatnya apa itu? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah sekali-kali kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sehingga semua kerjaan kamu itu seharusnya kalau kamu lakukan dengan bismillah, dengan niat yang baik, mau itu belajar, mau itu makan, minum, nggak pas puasa tapi menolong teman, menyirami tanaman, olahraga, itu semua menjadi ibadah. Tapi kalau dilakukan untuk mengusuli dengan niat yang baik, itu namanya maksiat. Padahal menurut ayat tadi manusia dan jin itu tidak sekali-kali diciptakan kecuali untuk beribadah. Ngegame itu ibadah bukan? Hah? Kata siapa ibadah? Hah? Nah gini pertanyaannya, kamu lapar sekali nih pas mau puasa nih, pas puasa kamu lapar sekali. Terus biar nyelamur tuh apa? Nyelamur tuh biar memindahkan pikiran kamu ngegame. Ya gamenya yang ya game biasa, bukan game saru-saru. Kan berarti jadi ibadah itu, meninggalkan maksiat, ya enggak? Daripada kamu mokel, ya kan? Tidur itu kan kalau terlalu lama nggak baik. Tapi di bulan puasa walaupun ada yang bilang hadisnya dhaif ya, dalam puasa itu kalau tidur pun menjadi ibadah. Tapi tanpa hadis dasarnya pun sebenarnya ketika tidur itu membuatmu meninggalkan maksiat, berarti kan menjadi ibadah. Ya enggak? Daripada kamu kelayapan nggak jelas, gelintang-gelinting, ketemu buah pisang dimakan, mending tidur. Tapi ya, mau namanya santri ya lebih baik baca buku. Buku juga buku yang bagus. Kiat-kiat puasa Ramadan, atau baca terjemahan Ihya Ulumuddin, baca terjemahan Riyadhus Shalihin, membaca apa yang lainnya. Jangan novel-novel cinta terus, nanti otaknya kemana-mana, malah bayangan yang tidak-tidak, itu juga tidak baik. Kok ketawa-ketawa yang putri? Berarti hobinya baca novel. Oh banyak, novel itu ada yang bagus juga, nggak semuanya jelek ya, bisa dipilih-pilih. Novelnya Hamka, itu penuh juga mana Islami itu. Laila Majnun itu bukan Islami tapi itu kan juga bagus. Ada banyak karya sastra yang juga bagus. Nah, untuk supaya anggota tubuh kita tidak maksiat itu, kita harus puasa juga, puasa menahan, tidak ngusuli teman, tidak menjaili kawan, usil intinya. Yang ketiga, ini puasa yang paling istimewa menurut Imam Ghazali. Yang ketiga, fa amma shaumu khususil khusus fa shaumu qalbi anil himami daniyati wal afkari dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Puasa yang sangat khusus adalah berpuasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala tujuan selain Allah secara penuh, kulliyat, secara holistik, secara penuh. Puasa yang khusus ini adalah selain melakukan perbuatan puasa pertama kedua, juga harus pula menahan hati dari niat dan sikap yang buruk, umpamanya dengki, hasad, sombong, riya, takabur. Kalau ketiga derajat puasa itu dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, maka orang yang puasa itu akan menjadi insan kamil, manusia yang paripurna, berakhlak mulia dan bertakwa. Puasa yang tingkat paling berat itu juga menjaga hati dari apa? Sifat hasad, sifat dengki. Ada temennya dapat kiriman, wah dia dikirimin
gitu aja pamer-pamer, biar saya nggak dibagi, teman-teman dibagi, ya biar bebas dia yang dikirim kok. Atau lihat temennya punya HP baru, iri, lihat temennya sukses, nggak suka, lihat temennya dapat nilai bagus, wah mesti nyontek itu, wah itu agak baik itu, hasad. Puasa yang ketiga ini sudah manusianya, orangnya kalau kita bisa sampai puasa yang ketiga ini udah damai, enjoy itu hidup itu, nggak cuma mikir lapar dahaga lagi, udah bener-bener dari hati cuma menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa takwa? Takwa apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan dibalik, jangan pernah dibalik. Menjauhi perintahnya, menjalankan larangannya. Itu namanya apa itu? Ghairu takwa namanya. Nah, ya misalnya gini, udah jelas-jelas disuruh puasa, ya kan? Orang Islam suruh puasa, malah sengaja siang-siang datang ke warung makan. Jauh-jauh, Mundilan sana ke mana? Beli nasi ayam sama es teh, wah asger banget itu. Oh, udah jelas dilarang malah dilakukan. Atau kadang ada yang nggak kerasa juga, Mas. Ada yang nggak kerasa. Kalian main bola kan di situ tuh, main bola di situ, main basket atau apa, atau badminton di situ. Wah semangat pas badminton di sekitar masjid tuh ada. Wah begitu adzan hilang. Nah, dipanggil Allah malah pergi. Seharian di sekeliling masjid, begitu waktunya sholat pergi. Itu gimana itu? Dipanggil Allah malah tidak datang. Nah, menjauhi larangan itu juga penting. Kok boleh apa? Melaksanakan menjauhi larangan itu juga penting dilakukan supaya terbiasa. Dengan berlatih tadi tiga tingkat puasa tadi, kita tuh dibiasakan di bulan Ramadan supaya setelah Ramadan terbiasa dengan hal yang baik. Kadang-kadang ada orang nih, temennya tuh nggak pernah sholat, nggak pernah kuliah subuh, nggak pernah kita ke masjid, pas puasa ke masjid tapi mah diolok-olok. Wah tuh poso Ramadan terus sok alim, terus ngaji ya nggak apa-apa daripada yang enggak, daripada Ramadan dia malah nggak pernah ke masjid, Ramadan nggak pernah ngaji. Bagus yang mana? Bagus yang Ramadan tetap ngaji. Dan kita doakan supaya setelah Ramadan tetap seperti itu, tetap menjalankan amalan-amalan yang baik, dibiasakan ketika Ramadan. Nih kau bangun jam 3 sahur, ngantuk-ngantuk, sholat subuh, habis sampai subuh, imsak subuh, kuliah subuh, itu kan di hari biasa jarang gitu. Paling 1-2 orang yang sering tahajud kan. Terus nanti menjaga tangan, seperti tadi, menjaga tangan dan lisannya, menjaga omongannya, untuk tidak usil, untuk tidak menakali teman, dijaga. Nanti sampai setelah selesai bulan Ramadan tetap menjaga, menahan. Karena kalau tidak ada waktu latihan, tidak dibiasakan, itu nanti ya nggak akan mulai, Mas. Justru pas ketika bulan Ramadan diniati memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya apa? Menghafalkan one day one ayah, sehari seayat. Ntar selesai sebulan dapat 30 ayat, lumayan. Membiasakan menghafal mufradat lebih banyak. Bapak ngasih 5, kamu ngapalin 50 gitu. Wah, kan keren tuh. Membiasakan jamaah tepat waktu. Daripada lapar datang linting, adzan lari ke masjid, wudu jamaah. Membiasakan apa lagi yang baik? Lupa. Membiasakan
menolong temannya mau nyuci tak cuciin ya, enggak gitu ya, cuci sendiri-sendiri, jangan terus nanti ada yang maksa nyuci nanti. Nah, kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan itu diteruskan sampai nanti bulan selanjutnya, Syawal dan seterusnya, sampai ketemu Ramadan lagi. Kayak game itu loh, ada stick 1, stick 2, stick 3, stick 4 gitu kan. Ada bos 1, bos 2, bos 3, bos 4. Coba dibikin gitu. Ramadan ini tantangannya puasa 30 hari, sehari 1 juz khatam. Ramadan besok hafal. Ramadan besoknya hafal sak tafsire. Wah, sangar, sak maknane. Jadi kalau ditanya orang, kamu puasa ngapain? Ngapal ke Quran sak lan sak maknane, kan keren gitu. Puasa ngapain? Gelintang-gelinting tidur, gak keren. Puasa banyak ibadah. Atau juga ketika puasa itu dibiasakan untuk diet. Saya dulu berat sebelum sakit itu 75. Terus sakit, turun gratis, sekarang sehat jadi tambah gemuk. Nah, saya baca-baca banyak di jurnal-jurnal kedokteran, kesehatan itu ada diet-diet beberapa macam. Yang intinya juga puasa. Misalnya ada namanya IF, intermittent fasting, IF. Itu menahan puasa beberapa jam gitu, ternyata bisa bagus buat tubuh kita. Itu temuannya dokter. Ada juga diet keto, makannya cuma protein, sedikit karbohidrat. Ada diet gula, itu temuannya dokter. Nah, dokter itu yang buat siapa, Mas? Allah. Allah memberikan perintah puasa. Kalau temuannya dokter aja kita manut, ya harusnya kalau temuannya yang bikin dokter, kamu juga lebih manut. Insya Allah puasa itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Oh, bayangin perut kamu yang setahun giling terus itu makan seblak, mbak suka makan seblak pedas, makan sosis, makan ayam, makan apa-apa terus itu diistirahatkan di bulan Ramadan supaya memperbaiki enzim-enzimnya apanya baik lagi, nanti Syawal makan lagi seperti biasa. Hari pertama Syawal boleh puasa enggak? Enggak boleh, tasrik. Kalau Idul Adha berapa hari? 3 hari. Puasa terus menerus itu juga nggak boleh. Ada berbuka. Kalau puasa terus menerus itu, sampai pernah ada riwayat itu, ada orang yang ibadah terus menerus diingatkan bahwa anak istri perutmu itu punya hak. Makanya berbuka itu wajib kan? Buka itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalau sahur melaksanakannya sunnah. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, hakikatnya puasa itu bukan hanya dalam segi lahir saja, tapi juga dari hal-hal batiniah, dari hal hati nurani. Sehingga puasa itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bersyukur, manusia yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata dari seorang ulama, yaitu Syekh Mahmud Shaltut. Dulu Syekh Mahmud Shaltut itu adalah Grand Imam, adalah Syekhul Azhar, dari Imam Al-Azhar ya. Kalau di Azhar itu ada imam besarnya, setingkat presiden itu. Itu mengatakan dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah, as-shaimu malakun fi suratil insan. Orang-orang yang puasa itu malaikat yang dalam bentuk manusia. Begitu juga yang disampaikan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi puasa itu ialah menahan diri dari perbuatan maksiat dan berkata-kata yang tidak senonoh. Jika ada orang yang memaki-maki engkau atau hendak berbuat jahat kepadamu,
katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sedikit banyak bisa menambahkan rasa iman dan takwa dan memperbaiki kita secara pribadi, saya dan juga semuanya dalam berkehidupan, entah itu hubungan hablum minallah maupun hablum minan nas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.